Halo, selamat datang. Hari ini kita akan ngobrolin satu topik kesehatan yang super penting, terutama buat para perempuan, kehamilan ektopik, atau yang mungkin lebih kita kenal sebagai hamil di luar kandungan. Ini informasi yang serius, yang benar-benar bisa menyelamatkan nyawa. Coba deh bayangin, Anda lihat hasil tes pack, dan hasilnya positif. Wah, sebuah kabar yang mungkin udah ditunggu-tunggu ya. Tapi, kok aneh ya? Di dalam hati tuh rasanya ada yang nggak beres. Nah, pertanyaan inilah yang sering banget dirasain. Sebuah perasaan campur aduk antara senang, bingung, dan takut di awal kehamilan yang ternyata ada komplikasi. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kehamilan ektopik ini? Yuk kita bedah. Jadi, gampangnya gini, kehamilan ektopik itu adalah kehamilan yang salah alamat. Sel telur yang udah dibuahi bukannya nempel di rahim, tempat yang semestinya, dia malah nyangkut dan tumbuh di tempat lain. Nah, coba kita lihat perbedaannya. Kalau kehamilan normal, sel telur itu mulus perjalanannya, lewat saluran tuba falopi, terus nempel di rahim. Di sana kan tempatnya luas, aman buat janin berkembang. Tapi, kalau ektopik, sel telurnya itu macet di tengah jalan. Paling sering ya di tuba falopi itu sendiri, yang salurannya kan sempit banget. Jelas gak ada ruang buat tumbuh. Makanya, kehamilan ini sama sekali nggak bisa bertahan. Dan ini poin yang paling krusial. Kehamilan ektopik itu bukan sekedar komplikasi biasa, tapi sebuah kondisi darurat medis. Artinya, kehamilannya nggak mungkin bisa dilanjutkan sampai lahir, dan prioritas utama dokter adalah menyelamatkan nyawa si ibu. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting untuk Anda tahu. Apa aja sih gejalanya? Gimana caranya tubuh kita ngasih sinyal kalau ada sesuatu yang gak beres? Nah, disinilah letak jebakannya. Gejala awalnya tuh, ya ampun mirip banget sama hamil biasa. Telat haid, mual-mual, payudara nyeri, semua tanda-tanda yang kita kenal kan. Justru karena mirip inilah, banyak yang gak sadar dan akhirnya telat cari pertolongan. Ini bahaya banget. Karena gejala awalnya nyaris sama, kita harus super peka sama tanda-tanda darurat yang lebih spesifik. Jadi, yuk kita lihat, apa aja sih lampu merahnya? Dengarkan baik-baik sinyal dari tubuh Anda. Tanda bahaya nomor 1, rasa nyeri yang nggak biasa. Ini bukan kram perut ringan ya, rasanya tuh tajam, kayak ditusuk-tusuk, dan seringkali cuma di satu sisi perut bagian bawah. Kalau rasa nyerinya sampai menjalar ke bahu, wah itu bisa jadi pertanda ada pendarahan di dalam yang udah mulai mengiritasi saraf diafragma. Tanda bahaya kedua, pendarahan dari vagina. Ingat ya, pendarahan sekecil apapun pas hamil itu harus banget dicek ke dokter. Di kasus ektopik ini, pendarahannya bisa macam-macam. Kadang cuma flek-flek sedikit, kadang bisa juga deras. Dan warnanya itu seringkali lebih gelap atau kecoklatan, beda dari darah haid biasa. Dan yang ketiga, ini tanda yang paling gawat. Kalau Anda mulai merasa pusing banget, lemes, sampai kayak mau pingsan, ini tandanya kondisi udah serius. Kemungkinan besar tuba falopinya sudah pecah dan terjadi pendarahan hebat di dalam. Ini situasi yang mengancam nyawa dan butuh pertolongan darurat saat itu juga. Jangan ditunda. Oke, kita udah tahu gejalanya. Sekarang, pertanyaannya, siapa aja sih yang punya risiko lebih tinggi untuk mengalami kondisi ini? Di sini kita bisa lihat beberapa faktor utamanya. Yang risikonya paling tinggi itu kalau sebelumnya udah pernah ngalamin kehamilan ektopik. Terus, riwayat infeksi kayak radang panggul atau IMS itu bisa ninggalin jaringan parut di tuba falopi, jadi jalannya sel telur jadi nggak lancar. Kebiasaan merokok juga ternyata ngaruh loh, bisa merusak fungsi tuba falopi. Tujuannya kita tahu ini bukan buat nakut-nakutin ya, tapi supaya kita semua bisa lebih waspada. Oke, jadi kalau misalnya Anda mengalami gejala-gejala tadi terus pergi ke dokter, apa sih yang bakal terjadi? Nah, kita bahas sekarang proses diagnosis dan pilihan pengobatannya. Prosesnya sebenarnya cukup jelas. Pertama, dokter akan minta tes darah buat ukur hormon HCG. Mau lihat kadarnya naik dengan normal atau enggak. Kedua, dan ini yang paling krusial, adalah USG transvaginal. Lewat USG ini, dokter bisa lihat dengan sangat jelas kantung kehamilannya itu ada di dalam rahim atau di luar. Soal pengobatan biasanya ada dua jalan utama, tergantung seberapa cepat kondisinya ketahuan. Kalau masih awal banget, belum sampai pecah, dokter bisa kasih suntikan obat bernama Methotrexate. Fungsinya untuk stop pertumbuhan sel-sel kehamilannya. Nanti tubuh bakal serap sendiri, jadi tuba falopinya masih bisa selamat. Tapi, kalau kasusnya udah lebih lanjut atau amit-amit udah ada pendarahan, ya jalan satu-satunya adalah operasi. Biasanya pakai laparoskopi untuk mengangkat jaringan yang salah tempat itu. Tapi perlu diingat ya, kalau skenarionya udah yang paling buruk, misalnya pendarahan udah parah banget, dokter harus melakukan operasi besar yang disebut laparotomi.
Perutnya harus dibuka dengan sayatan yang lebih besar biar bisa menghentikan pendarahan secepat mungkin. Makanya, deteksi dini itu pentingnya luar biasa. Tentu, nggak semula kasus bisa kita cegah 100%. Tapi ada kok langkah-langkah praktis yang bisa kita lakukan buat menurunkan risikonya secara signifikan. Ini adalah hal-hal yang ada dalam kendali kita. Misalnya, berhubungan seks yang aman, pakai kondom biar terhindar dari IMS, berhenti merokok, dan kalau ada infeksi apapun di area panggul, jangan ditunda, langsung obati. Intinya sih, menjaga kesehatan reproduksi kita secara keseluruhan itu adalah cara terbaik untuk menurunkan resiko. Kalau ada satu pesan utama yang harus Anda ingat dari obrolan kita hari ini, ya ini dia. Tubuh kita itu pinter banget ngasih sinyal. Jadi tolong jangan pernah sepelekan rasa sakit atau pendarahan aneh saat Anda sedang hamil. Lebih baik kita sedikit parno dan periksa daripada menyesal karena terlambat. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan. Coba pikirkan, apa satu langkah kecil yang bisa Anda lakukan hari ini juga untuk menjaga kesehatan reproduksi Anda? Mungkin bikin janji ketemu dokter, atau komitmen buat berhenti merokok, atau sesederhana membagikan informasi ini ke teman-teman perempuan Anda. Apapun itu, langkah kecil hari ini adalah investasi besar untuk kesehatan Anda di masa depan. Terima kasih sudah menyimak.